Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo, channel tentang pembelajaran kimia, khususnya di masa COVID ini ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang reaksi redoks ya, reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, sebelum kita lebih jauh tentang reaksi redoks, jangan lupa ya di like video ini, kemudian di subscribe. Oke. Oke, kita akan bahas tentang reaksi redoks ya. Sebenarnya ini materi kelas 10 ya. Kelas 10 ya. Di awal kelas 10 udah belajar tentang reaksi redoks ya. Tapi di kelas 12 jumpa lagi dengan reaksi redoks ini. Karena nanti akan ada materi yang kita perlu tahu tentang redoks ya. Yang pertama tentang penyetaraan reaksi redoks sendiri, itu butuh banget tentang materi redoks ini. Kemudian yang kedua materi elektrokimia gitu. Jadi dua materi itu erat kaitannya dengan redoks. Nah, kali ini kita akan review materi kelas 10 tentang redoks itu. Kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari reaksi redoks ya. Tentunya di sini ada reduksi dan oksidasi. Ada dua konsep tentang reaksi redoks ini. Konsep klasik dan konsep modern. Kalau konsep klasik ini berkembang ketika senyawa organik ya, berkembang di lingkaran senyawa organik. Jadinya untuk konsep klasik ini erat kaitannya dengan oksigen dan hidrogen ya, dengan dua unsur ini. Nah, ada satu cara sederhana untuk menghafal tentang konsep klasik ini, khususnya di bagian oksidasi. Nah, sebenarnya untuk reaksi redoks ini kita hafal oksidasi, bisa tahu reduksi. Begitupun sebaliknya. Makanya hafalkan aja salah satu aja. Oksidasi saja atau reduksi saja. Nah, kalau saya ngelihat yang paling enak itu di oksidasi. Pernah lihat dasi? Nah, gitu ya. Sekarang kalau di masa pandemi ini nggak pakai dasi ya? Pakai nggak? Dasi itu kan letaknya di leher ya. Dasi itu diikat di leher. Jadi kalau oksidasi, oksi itu O, oksidasi maka pengikatan oksigen. Nah, gitu. Jadi oksidasi, dasi diikat, oksinya diikat, oksigennya diikat, gitu ya. Nah, pengikatan oksigen atau pelepasan hidrogen. Jadi antara oksigen dan hidrogen berkebalikan. Nah, kalau reduksi berarti kebalikannya. Kalau oksidasi mengikat oksigen, berarti reduksi melepas oksigen. Gantian yang diikat hidrogen gitu. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu konsep modern. Nah, ini nanti yang akan banyak kita bahas di materi elektrokimia ya. Oksidasi itu pelepasan elektron atau terjadi kenaikan biloks. Nah, biloksnya naik gitu. Nah, singkat tentang biloks kan ya. Nanti akan kita kupas lagi biloks. Nah, reduksi penangkapan elektron. Jadi break antara oksidasi dan reduksi itu berkebalikan gitu. Biloksnya turun. Nah, apa itu biloks? Biloks itu bilangan oksidasi, sebuah muatan relatif atom dibandingkan dengan atom lain dalam molekul atau ion. Jadi ini angka digunakan sebagai pembanding atom yang satu dengan atom yang lain gitu, berkaitan dengan muatan relatifnya. Nah, ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC. Jadi ini angka yang kita bahas nanti itu tidak bisa
apa ya, diteliti dengan alat gitu ya. Kan ini sebuah angka-angka kesepakatan gitu ya. Kesepakatan IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Jadi istilahnya standar internasional ya kimia. Oke. Nah, inilah konvensi itu, inilah hasil dari perjanjian tentang Bilox. Perjanjian Bilox. Nah, aturannya lumayan banyak aturannya gitu ya. Oke, kita akan kupas satu-satu. Kita mulai dari yang paling atas. Bahwa bilog unsur bebasnya 0. Bilog unsur bebas 0, kemudian jumlah bilog unsur dalam senyawa 0. Kalau dia senyawa 0. Kemudian jumlah bilog unsur dalam ion itu sebesar muatannya. Jadi nanti misalnya kita berjumpa dengan unsur ya, unsur itu yang sendirian gitu ya. Kalau saya bilang gitu sih ya. Na, K, Mg, C, Cl, Cl gitu. Itu unsur atau molekul unsur, partikel unsur, atom unsur ya, atom unsur. Jadi yang sendirian-sendirian gitu nanti bilognya 0. Dan begitu juga untuk molekul unsur ya, H2, N2, O2 ya. Itu semua nanti bilognya 0 gitu ya. H2, O2, N2, Br2, Cl2, I2 ya kan, bahkan S8 pun juga gitu ya, 0, P4 pun 0 juga. Nah, itu namanya molekul unsur. Nah, kemudian kalau molekul senyawa ya, molekul senyawa itu bilog totalnya 0. Jadi misalkan ada H2O. H2O itu berarti ya H2 sama O2 gitu ya. O-nya 1. 2H ditambah O. Itu nanti totalnya harus 0. NaCl berarti Na ditambah Cl, totalnya harus 0. H2SO4, H-nya 2, S-nya 1, O-nya 4. Nanti kalau dijumlah totalnya harus 0. Kemudian molekul ion bilog totalnya sebesar muatannya. Jadi kalau nanti misalkan ada Cr2O42-, nah itu kan muatannya min 2. Jadi nanti 2Cr ditambah 4O totalnya harus sama dengan min 2. Jadi pangkat di sini, pangkat ini berfungsi sebagai total. Berfungsi sebagai total. Artinya kalau ada NH4 plus aja berarti plus 1 dia, plus 1. N ditambah 4H, nah H-nya kan ada 4, harus totalnya sama dengan plus 1 gitu ya. Oke. Kemudian bilog unsur dalam senyawa. Ada beberapa yang mungkin harus dihafal gitu kan ya. Nah, kalau di sini kan masih urean. Nah, cara hafal sederhana gini. Kita udah hafal golongan ya. Logam dari golongan 1A berarti mulai dari LiNaK ya, Lina, kawin, Robi, CS, frustasi. Nah, ya, LiNaK, Rb, CS, Fr gitu ya. Nah, itu semuanya ketika berada dalam senyawa maka bilognya plus 1. Misalnya nih ada NaCl. NaCl itu nanti Na plus sama Cl min kan. 1 Na sama 1 Cl. Nah, Na-nya plus 1. MgO. Nah, ini dari golongan 2A. Ya, semua logam dari golongan 2A itu bilognya plus 2. Mg ditambah O. Nah, nanti Mg-nya berarti plus 2 gitu ya. Mg-nya plus 2. Begitupun yang 3A, Al2O3. Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Nanti total semuanya adalah 0. Nah, bagaimanakah dengan hidrogen dan oksigen? Nah, ini nanti sebenarnya akan jadi kunci ya, akan jadi kuncinya. Hidrogen itu umumnya plus 1, umumnya ya, pada umumnya. Berarti ada yang tidak umum nih. Ada yang tidak umum. Tidak umum itu maksudnya pengecualian. Nah, pengecualian nanti mungkin di lain waktu akan kita bahas ya. Nah, hidrogen itu umumnya plus 1. Jadi kalau ketemu hidrogen dia plus 1.
Jadi misalkan ada NH4 plus nih, nah kita bisa nyari semuanya nih. Ketika kita tahu hidrogennya sama dengan 1, berarti kalau ada 4 hidrogennya, di sini nanti 4 kali 1. 4 kali 1 itu kan 4. 4 kalau pindah ruas jadi min 4. Nah, jadinya N-nya 1 min 4. 1 min 4 itu 3. Gitu. Nah, oksigen gimana? Oksigen pada umumnya min 2. Ya. Oksigen min 2. Jadi kalau ada CrO4 2 min ya, 2 min atau min 2, maka Cr ditambah 4. Oh, totalnya harus min 2. Gitu. Totalnya. Jadi dengan seperti ini kita bisa nyari Cr nih, karena oksigennya min 2. Oke, min 2 kali 4 min 8, pindah ruas jadinya 8. Sehingga CR-nya, nah dengan min 2 ditambah 8, min 2 tambah 8 itu 6 gitu ya. Nah, dan ini nggak usah pakai tanda tambah-tambah juga nggak masalah ya, langsung ditulis bawahnya aja boleh. Misalkan ada Cr2O7 2 min. Nah, yang kita tahu kan oksigennya ya, Cr-nya nggak tahu ya. Oksigennya berapa? Oksigennya min 2. Min 2 kali 7 berapa? Min 2 kali 7 min 14. Nah, nih kuncinya nih. Totalnya itu harus min 2. Berarti kalau udah ada min 14, CR-nya berapa? Nah, di sini CR-nya nanti sama dengan 12. Ini untuk CR2. Nah, karena CR-nya ada 2, berarti nanti dibagi 2. 12 bagi 2 itu 6. Sehingga bilok CR-nya 6, bilok O-nya min 2. Nah, ini pakai cara panjang yang penjumlahan itu boleh ya. Berarti 2CR ditambah 7O hasilnya min 2. Oksigennya min 2 masukin. Nah, KNO3 pun juga gitu. Kalium kan golongan 1A, pasti plus 1. Nah, antara N sama O yang kita ketahui siapa? Nah, yang diketahui oksigen. Oksigennya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Nah, baru sekarang N-nya. Ini kan atom netral ya, tidak ada muatannya. Berarti totalnya harus sama dengan 0. Oke, biar jadi 0 maka di sini N-nya plus 5. N-nya ada 1, berarti 5 dibagi 1 ya 5 bagi 1 sama dengan 5 gitu. Dan begitu seterusnya. Oke, mungkin itu dulu pengingat tentang redox ya, reduksi oksidasi. Oke, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.